Indra Syafri itu masih sangat dibutuhkan nggak oleh timnas U20 ini? Bukan cuma dibutuhkan untuk timnas U20, tapi untuk sepak bola Indonesia juga masih dibutuhkan. Saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Toel tadi. Kita ini sebenarnya karena faktor sentimental sehingga emosional, sehingga kita melupakan realitas berpikir. 2019 Indra Syafri membawa tim nasional U22 juara Piala AFF, ya kan? Ketika selanjutnya Sintayong pegang U19, gagal. SEA Games Indra Syafri bawa 2019 SEA Games kita runner up atau medali perak. Sintayong meraih medali perunggu. Setelah Sintayong meraih medali perunggu diganti Indra Syafri. Indra Syafri meraih medali emas. Indra Syafri out ini emosional. Kita ini sebenarnya kenapa? Saya melihat gini, ada aura yang berbeda. Ya. Coach Nova misalnya, karena dia anak ideologi Sintayong, jadi semuanya fansnya biasa-biasa saja gitu. Karena Indra Syafri dari awal pernah ada sedikit perbedaan pendapat dengan Sintayong, sehingga kemudian Indra Syafri dianggap sebagai pesaing dari Sintayong gitu. Sekarang gini, Indra Syafri itu punya legacy, Sintayong itu punya fans. Fakta ya. Apa yang sudah diberikan oleh Indra Syafri untuk tim nasional Indonesia? Ya, Indra Syafri memberikan Piala AFF 2 kali, U19 2 kali juara, 2014, 2013 dan 2023 kemarin. Ya kan, Sintayong gagal. Ya, kemudian Indra Syafri membawa tim nasional Indonesia SEA Games juara. Ya. Sintayong perunggu. Indra Syafri membawa tim nasional Indonesia U19 juara. Sintayong gagal. 2018 posisinya adalah perempat final, kalah dari Jepang. Masuk tuh. Ya kan? Sintayong hanya penyisian grup. Ingin saya katakan bahwa sebenarnya Indra Syafri sudah memberikan banyak legacy buat sepak bola Indonesia. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah hiperboliknya terlalu tinggi. Tim nasional senior itu beda dengan kelompok umur. Gitu kan. Kenapa? Tingkat euforianya juga berbeda. Buat saya adalah hoki ini penting gitu kan. Ya kan? Hoki ini penting buat seorang pelatih gitu. Orang Roberto Mancini aja sama Arab Saudi nggak hoki. Interupsi. Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya itu. Kalau permainan kita itu nyaris mengimbangi atau mengimbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita melihat di Cina kemarin tidak ada perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Nggak bisa dipaksakan lagi. Silakan tonton 2 pertandingan awal. Sekarang kita main di data. 2014 ya Indra Syafri. Enggak, maksudnya kita fokus pada pertandingan kemarin. Kan kita ngomong hoki bahwa kali ini Coach IS tidak punya hoki. Kali ini. Iya. Nah, kalau kita melihat pertandingan 2018 di Cina, dia punya hoki. kita nggak jauh-jauh dulu ke situ. Oke. Kita menilik pada pertandingan di Cina kemarin. Bahwa kalau kita melihat itu, maka tentu hoki itu nggak bisa kita lawannya, harapkan. Bang. Melawan aja tidak. Lawannya Uzbekistan dan Iran yang merupakan kekuatan adidaya sepak bola Asia. Sekarang gini, kita jangan bandingin yang jauh-jauh lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Thailand sama nasibnya sama kita. Bahkan poinnya lebih, bahkan jadi juru kunci hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan pasca pertandingan di Piala Asia U20 yang menumbangkan kita dan memulangkan kita lebih cepat untuk mandi dan keramas lebih cepat, mengakhiri semua mimpi kita untuk sampai ke Piala Dunia U20. Dan kemudian berentetlah, dan sama seperti ketika Sintayong diberhentikan dulu, muncul orang-orang yang ada yang pro, ada yang kontra, dan ini kemudian menunjukkan adanya orang yang mungkin barangkali saja masih sangat getol untuk membela Indra Syafri dengan kondisi atau prestasi permainan timnas kita yang seperti kemarin, timnas U20 ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalah atau gagal juara, tidak. Permainan, masalah perkembangan atau progres. Kalau kita ngomong masalah hasil dan progres, ada 2 aspek itu. Oke lah kalau ngomong hasil, toh fans-fans kita, para supporter kita juga sangat mengapresiasi ketika proses atau permainannya itu bagus, meskipun pada akhirnya hasilnya juga
kalah atau belum bisa menang gitu ya. Nah, itu terbukti di U16 ya, waktu itu AFF U16 yang pada waktu kita dikalahkan oleh Australia dengan skor 5-3 kalau tidak salah. Itu kan tetap diapresiasi kita meskipun kalah. Karena apa? Karena kita menunjukkan daya juang, permainan yang bagus, bahkan sampai membuat kita itu kagum dan menyatakan bahwa permainan U16 saat itu di bawah asuhan Coach Nova itu sudah permainannya kayak senior. Nah, artinya apa? Artinya kalau mau memilah proses dan hasil, bukan berarti para fans kita itu tidak menghargai proses terus kemudian dijudge karena kalah dan tidak terima, selalu mengutamakan kalah, mintanya menang terus gitu kata Coach Justin. Nggak begitu juga. Toh ketika di asuh Coach Nova yang U16 yang kalah lawan Australia, kita sangat mengapresiasi itu karena permainannya bagus, perlawanannya bagus. Ya, bukan permainan yang artinya gini, kalaupun itu kalah ada faktor luck juga, faktor pengalaman, bukan faktor taktikal, bukan faktor strategi. Ada faktor lain lah. Artinya permainan kita masih memuaskan. Nah, dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa fans kita tidak sebuta itu dengan hasil, tapi bisa membuka mata dengan proses. Itu, jadi jangan dijudge fans kita selalu menuntut hasil, seperti yang dikatakan Coach Justin. Terus yang kedua, ini yang sesungguhnya berkenaan dengan video ini, yaitu tentang Akmal Marhali ya, di salah satu stasiun TV yang selalu mengundang Bung Toel, mengatakan bahwa Indra Syafri meninggalkan legacy. Ya oke, meninggalkan legacy objektif, ada datanya. Tapi ketika didesak perdebatannya semakin panas, ngomongnya jadi kemana-mana. Artinya mau apapun yang dikatakan oleh Akmal Marhali, yang penting bela Indra Syafri. Kan kelihatan jadi akhirnya. Makanya bener itu para bintang tamu, para narasumber yang diundang itu desak aja orang-orang seperti Bung Toel atau Akmal Marhali ini, desak aja, tekan aja dengan argumentasi. Lama-lama akan kelihatan juga kok aslinya bahwa mereka itu bukan karena perkembangan timnas, bukan karena kemajuan sepak bola Indonesia, tapi karena membela Indra Syafri. Kalau mungkin dalam konteksnya dulu Sintayong ya karena tidak suka Sintayong gitu. Artinya dari apa yang dikatakan, kan ini mulai dari mengatakan bahwa Uzbekistan tim yang tangguh, Iran tim yang dengan kelas yang lebih tinggi. Bukankah dari track record kita, tim-tim mereka itu pernah kita imbangi? Artinya masih ada kemungkinan kalau kita percaya bahwa sepak bola itu selama kita berjuang fight dengan strategi yang baik, kemungkinan itu masih ada. Paling yang sedikit agak ketidakberuntungan itu karena mungkin kalah pengalaman, kalah seperti itu, dan itu pun tidak akan mengurangi respect fans kalau proses atau permainannya bagus. Jadi jangan dikacaukan mengatakan bahwa fans itu selalu menuntut menang, enggak. Jangan dikacaukan dengan pemikiran seperti itu malah sesat dan menggiring opini. Terus kemudian Akmal Marhali selain mengatakan Iran dan Uzbekistan adalah tim yang unggul, juga mengatakan bahwa Thailand pun tidak berkutik dalam hal ini, malah menjadi juru kunci di grupnya. Kita ini kalau mau maju sepak bolanya itu ya harus pakai namanya criterion base atau standar atau parameter itu berdasarkan standar tertentu. Jadi bukan tim lain atau negara lain. Jadi kalau misalnya kemarin kita capaiannya seberapa, di tahun kemarin kita capaiannya seberapa, harusnya di tahun berikutnya itu perkembangan timnas ini semakin bagus. Lagi-lagi kita tidak ngomong soal menang, tapi ngomong perkembangan tim dan permainan yang bagus. Ya, harusnya terus berkembang kan. Jatuhnya kalau ngomong criterion base itu perbandingannya adalah dengan diri kita sendiri. Jadi harusnya ada perbaikan, perkembangan, kemajuan dari tahap per tahap atau dari waktu ke waktu. Jadi memang bukan membandingkan dengan negara lain. Kalau membandingkan negara lain, apakah tidak boleh? Boleh. Tapi perbandingannya ya perbandingan dengan, kalau misalnya kita membandingkan dengan negara yang lebih tinggi levelnya, ya harusnya kita bisa ngejar itu. Motivasinya di situ. Kalau kita membandingkan dengan negara yang lebih rendah, ya berarti kita harus bersyukur gitu kan. Ibaratnya intinya
Gampangannya gitu. Kalau ini enggak, yang dilakukan Akmal Marhali membandingkan dengan Iran dan Uzbekistan itu dengan cara, udahlah kita sudah tidak mungkin menandingi mereka, kan dengan bahasa lain atau dengan kata lain kan kayak begitu, meskipun redaksinya enggak begitu. Tapi semangat atau spiritnya, motivasinya jatuhnya ke sana. Artinya, ya itu kan sudah tim yang level tinggi, itu kan sudah tim yang unggul. Berarti kita membandingkan sama negara lain atau tim lain saja dengan logika berpikir yang sesat, apalagi malah tidak menggunakan kriterion atau perkembangan dari waktu ke waktu ketika dibandingkan dengan tim kita sendiri. Sudah tidak menggunakan kriterion base, menggunakan norm base. Ini namanya norm base ya, membandingkan dengan kelompok atau negara lain, itu norm dengan berdasarkan norma. Nah, berdasarkan norma kelompok pun cara membandingkannya sesat, artinya membuat kita dismotivasi. Dengan Iran dan Uzbekistan kita silau, ya maklum lah mereka sudah tinggi, kan sama kayak mengatakan begitu Akmal Marhali. Terus begitu membandingkan dengan Thailand pun tidak bisa lolos, tidak berkutik di grupnya. Mengatakan bahwa Thailand tidak berkutik di grupnya itu juga dengan logika yang sesat, yaitu ya sudahlah, wong tim sekelas Thailand aja mereka tidak berkutik, ya tidak apa-apa kita tidak berkutik. Kan sama dengan mengatakan seperti itu kan dismotivasi sebenarnya, iya kan? Objektif aja lah, saya itu bukan fansnya Sintayong, bukan fansnya Indra Syafri, bukan fansnya Erick Thohir, saya itu fansnya timnas. Sehingga ketika ada yang tidak baiknya, ada buruknya, atau dievaluasi, dilakukan secara objektif, secara adil, apa yang dilakukan atau diterapkan, ditreatmentkan ke semua pelatih, ya harus berlaku untuk semua pelatih. Aturannya ngomong apa, yaitu tindakannya. Ya kan begitu. Apalagi kemarin Bung Toel mengatakan, tidak bisa dilakukan tindakan yang sama, karena gajinya Indra Syafri, kalau dibandingkan Sintayong kayak bumi dan langit. Itu kan berarti lagi-lagi pakai norm base tapi dengan cara yang sesat, pakai kriteria norma kelompok tapi dengan cara yang sesat. Yang dibandingkan bukan substan soal kemajuan timnas, tapi soal gaji. Lah karena Sintayong memang harganya segitu untuk sebuah kualitas. Nah kalau Indra Syafri mau kayak harganya Sintayong dengan kualitas yang seperti ini, kan begitu. Cobalah agak waras, jadi sehingga pembelaan terhadap Indra Syafri itu tidak membabi buta. Artinya kita itu fokus, lurus untuk timnas. Nah kalau ternyata pasti debat ditekan itu jadi jatuhnya ngomongnya kemana-mana, yang pokoknya saya bela Indra Syafri, pokoknya Indra Syafri harus selamat. Kan jadi kelihatan kemudian kalau cara pemikirannya seperti itu. Iya kan? Udahlah, nggak bisa dipungkiri itu. Desak aja. Itu undang aja lagi, tidak apa-apa. Undang di TV One lah, nggak apa-apa TV One. Desak aja, didebat aja. Nantilah keluar aslinya. Gitu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.